Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kelas 4A dan kelas 4B yang salih dan salihah. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tema 9 di akhir pembelajaran kita di kelas 4. Wah, tidak terasa ya, ternyata sudah 1 tahun kita belajar bersama-sama di kelas 4. Dan anak-anak, di tema 9 hari ini kita akan belajar tentang kayanya negeriku pada subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Dan hari ini masih bersama dengan Bu Andini Nur Rahmatnisa. Ibu akan menjelaskan apa yang harus kita pelajari pada tema 9 kali ini. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita meningkat pada pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan dahulu learning purpose kita atau tujuan pembelajaran kita pada subtema kali ini. Yang pertama, membaca bacaan tentang lingkungan. Nantinya teman-teman diminta untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, teman-teman akan diminta untuk membuat peta pikiran dan dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menggamati gambar lingkungan alam yang dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Yang keempat, membaca teks dan mengamati gambar tentang siklus beberapa hewan dan siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Yang kelima, membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi dan air. Sumber energi air dan listrik, hingga teman-teman mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, yuk kita lanjut pada tahap selanjutnya. Wow, ada gambar apa ya ini? Teman-teman ada yang tahu? Solih-solihah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar waduk Jatiluhur. Kira-kira waduk Jatiluhur ini ada di mana ya? Iya, betul sekali. Ada di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Purwakarta. Bendungan atau waduk ini adalah yang terbesar loh di Indonesia. Kita lanjut ya. Apakah ada sumber energi lain yang ada di Indonesia? Let's check. Oke, kita akan lihat tayangan ini sebentar. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang ada dan terbesar di Pulau Jawa, Bali. Namanya Paiton. Nah, kalau saat malam tiba, lampunya sangat terang sekali. Kalian boleh cari dan browsing di internet, namanya Paiton, P-A-I-T-O-N. Ini adalah pembangkit tenaga listrik uap terbesar di Pulau Jawa. Se-Jawa Bali nih yang menghidupkan listrik daerah Pulau Jawa dan Bali dengan tenaga uap. Wow, hebat ya. Oke. Nah, dari 2 gambar di atas, ada yang pertama energi air dan yang kedua energi uap. Yang dua-duanya mampu membangkitkan listrik. Wah, kira-kira apa yang menyebabkan hal-hal tersebut dapat membangun atau mensuplai listrik ke berbagai daerah? Oke, air dan listrik. Kali ini kita akan membahas tentang air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia.
salah satu pemanfaatan air yaitu pembangkit tenaga listrik air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kesadaran menjaga bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak nih teman-teman. Sebagai kehidupan manusia, oleh sebab itu dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan sumber air yang ada. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Maka energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, di sini bisa kalian ketahui ternyata fungsi dari waduk dan bendungan tadi adalah untuk membangkitkan energi listrik dan disalurkan pada masyarakat. Bagaimana ya ketika air yang tadinya tenang, terlihat tenang tapi ternyata mengandung listrik? Iya, hal tersebut dibantu oleh kincir ya. Kalau kalian pernah lihat waduk, nah tadi seperti yang sudah kita lihat, ketika dialirkan dalam satu lingkaran, yang dalam lingkarannya itu ada kincir, semakin deras alirannya, maka akan semakin kencang pula kincir berputar. Dan dari gerak kincir tersebut akan menghasilkan energi listrik yang besar. Nah, di sini kita akan coba menjawab pertanyaan yang ada dalam buku tematik. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Iya, fungsinya adalah air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air ini nantinya mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Semakin besar alirannya, maka akan semakin besar energi yang memutar kincir. Maka energi listrik yang ditimbulkan juga semakin besar. Kemudian yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan listrik, ya, membangkitkan energi listrik. Kita butuh tempat untuk membendung si air, untuk mengumpulkan air tersebut sehingga menggerakkan turbin yang ada dan membangkitkan energi listrik. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Yang tinggalnya di daerah Jawa Barat pasti tahu daerah Purwakarta. Dan mungkin di tempatnya ada bendungan-bendungan kecil atau waduk-waduk kecil yang dapat membantu suplai energi listrik. Silahkan tulis. Next, kita akan mengetahui ternyata di dalam lingkungan kita ini terdapat banyak fungsi. Karena lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, fungsi lingkungan ini ada 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ya. Bagaimana sih Bu maksudnya? Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Itulah tadi
fungsi lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja setiap manusia. Nah, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas nih teman-teman untuk mencari nafkah. Nah, berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial itu berarti komunikasi, ketemunya orang, bertemunya orang terhadap orang lain, seperti itu. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Itu juga mengapa disebut manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan teman-temannya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Oke, ini yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kalian pasti punya tempat tinggal kan? Kalian tentunya bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Apa yang kalian rasakan? Ditambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, dari fungsi lingkungan tadi, kita sudah pelajari yang pertama lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui nih, ternyata menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan untuk mengikat air. Nah, kamu sering lihat ya, ada taman yang ditanami oleh pohon-pohon yang cukup rindang. Ternyata tujuan dari ditanamnya pepohonan itu untuk mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Maka bisa kita lihat juga apabila lingkungan tersebut masih asri dan masih banyak ditumbuhi pohon, tidak mungkin atau kecil kemungkinannya untuk terjadi banjir. Tapi kalau kita lihat di satu tempat yang tidak ada sama sekali irigasi, tidak ada tempat ditanaminya tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pasti di wilayah tersebut rawan banjir. Wah, sangat disayangkan ya. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita loh anak-anak terhadap lingkungan. Nah, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan nih. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Nah, kalian boleh sambil lihat juga buku tematik kalian tentang hak kita terhadap lingkungan. Menikmati lingkungan segar ternyata adalah hak kita terhadap lingkungan. Kemudian apalagi ya? Oke, yang kedua contohnya adalah terhindar dari bencana alam. Kemudian ada lagi nggak sih? Tentu saja ada. Silakan nomor 3, 4, dan 5 kalian isi dengan jawaban kalian sendiri. Oke, Ibu yakin teman-teman semua pasti paham dan pintar untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Kalau yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Kalau begitu yang kedua apa ya kira-kira? Ya, menanam lingkungan kita dengan berbagai macam tumbuhan adalah satu kewajiban kita juga ya. Menjaga lingkungan supaya tetap terjaga bersih, terhindar dari kotoran dan sampah juga merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia anak-anak. Ibu akan menyajikan satu lagu yang berjudul Alam Bebas. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan. Di dalam satu lagu tentu terdapat nada dan tempo. Apa sih nada itu? Ya, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu.
Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Jadi beda ya, nada dengan not itu beda. Tapi seringkali kita tertukar. Kalau nada itu ada urutan-urutannya, ya, berirama, beraturan, maka terbentuklah suatu nada. Tapi jika not, bentuknya adalah satu-satu. Not C, not B, ya, do, re, mi, seperti itu. Jadi kalau nada itu adalah susunan dari setiap not yang beraturan, maka terbentuklah sebuah nada. Tapi jika not, beda lagi halnya. Dan yang kedua adalah tempo. Nah, tempo ini sudah sering sekali kita bahas di bab-bab sebelumnya, bahwa tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan kemarin ini kita sudah bahas ada berapa? Ada 3 ya. Ada andante, ada moderato, ada ada satu lagi apa yuk? Oke, Ibu juga lupa, nanti kita ingat-ingat lagi ya. Kemudian kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Nah, ini dia alatnya, namanya metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu. Nah, ini nada dasar tersebut, ini nada dasar nih, namanya kunci nadanya di bagian kiri. Di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Nah, ini nih seperti lagu Alam Bebas. Biramanya 4/4, ketukannya 4/4. Berarti kalau 4/4 ini temponya cepat atau lambat ya? Iya, cepat. Oke, kita coba ya. Tapi nanti kalau kamu sulit mengikuti apa yang Ibu ajarkan, teman-teman bisa cari di YouTube, judulnya Alam Bebas karya H. Muchtar. Oke. 1, 2, 3. Alam yang luas bebas, karya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Oke, anak-anak, nanti silakan kalian cek lagi lagunya di YouTube. Itu adalah sedikit tambahan dari Bu Andin tentang lagu Alam Bebasnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Sumber-sumber energi. Kalian sudah tahu bahwa sumber-sumber energi ini terdapat 2. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber energi ini tentunya kalian sudah pada tahu ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Ya, ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, gas. Kenapa ya hal itu atau sumber dan energi tersebut tidak dapat diperbaharui? Ya, karena perlu proses yang sangat lama sekali dan itu adanya hanya di dalam perut bumi. Ketika kita ingin menghasilkan sumber energi itu, tentu kita harus menunggu ribuan tahun lamanya. Maka hal tersebut atau energi yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menggunakannya dengan bijak. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbaharui adalah seperti air, sinar matahari yang hasilnya atau keberadaannya memang natural atau sudah Tuhan kasih, sudah Allah kasih. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan ya, yang bisa selalu diperbaharui keberadaannya. Nah, seperti sinar matahari juga. Sinar matahari ini adalah sumber energi terbesar yang dimiliki oleh bumi. Insya Allah ya, luar biasa.
Next, ternyata sudah selesai nih pembelajaran kita pada bab ini, pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, tugas untuk anak-anak, silakan kalian buka halaman 8 pada buku tematik. Di sana teman-teman diminta untuk menyimpulkan, ya. Kemudian juga halaman 17. Di sana teman-teman akan mengisi atau melengkapi peta konsep tentang energi, sumber energi. Kemudian yang ketiga adalah menyanyikan lagu alam bebas yang diiringi oleh musik yang ada di YouTube, boleh, atau tidak juga nggak apa-apa. Dan setelah itu kalian minta pendapat orang tua kalian tentang lagu yang kalian nyanyikan, ya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami materi yang diberikan. Dan apabila ada kesulitan dalam memahami materi, silakan tanya wali kelas masing-masing, boleh. 4A ke Bu Yaya dan 4B ke Bu Andin. Insya Allah Bu Andin dan Bu Yaya akan memberikan penjelasan tentang materi yang sudah disampaikan. Dan tentunya silakan kalian atur waktu kalian dengan baik, mana dulu yang harus dikerjakan. Yang pasti halaman 8 itu dapat diselesaikan hari itu, 17 juga hari itu bisa. Mungkin apabila menyanyi kalian butuh waktu untuk menghafal dan menyesuaikan dengan temponya, boleh yang menyanyi dikumpulkan terakhir di hari Rabu. Jadi batas waktunya di hari Rabu, ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan dari teman-teman semua. Bu Andin mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, ada kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.